Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai perkuliahan untuk minggu ini. Jadi, minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan pengantar riset operasi ya, mulai dari definisi, sejarah, kemudian ya sejarahnya ya, terus langkah-langkah dalam riset operasi seperti itu ya. Jadi sebenarnya tujuan dari riset operasi itu bagaimana mendapatkan suatu nilai yang optimal. Jadi itu intinya ya, optimal. Jadi bisa bisa maksimum maupun minimum. Jadi izinkan saya untuk share screen ya untuk materi minggu kedua. Nah, ini untuk minggu kedua kita akan mempelajari terkait dengan eh, metode yang paling sederhana ya dari beberapa metode, yaitu menggunakan metode grafik. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan solusi gitu ya, mencari nilai optimal dengan menggunakan metode grafik. Jadi langsung aja. Nah, ini outline ya. Jadi selama eh, pertengahan semester ya. Jadi dari awal pertemuan sampai sampai UTS. Jadi kita sudah belajar terkait dengan pengantar riset operasi minggu kemarin, dan minggu ini kita akan belajar terkait pemrograman linear dengan metode grafik ya. Kemudian dilanjutkan lagi model pemrograman linear dengan metode simplex biasa. Jadi di sini metode simplex itu ada dua, biasa dan dua fase. Kemudian dilanjutkan dengan metode pemrograman linear dengan metode Big M. Kemudian dualitas dan analisis sensitivitas. Dan yang terakhir persoalan transportasi. Baru kita akan melaksanakan suatu ujian tengah semester. Nah, di dalam eh, beberapa topik ini nanti di sela-sela ini ada waktu untuk ini, waktu untuk kuis ya, kuis kuis satu, dan juga beberapa tugas nanti, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi seperti itu. Nah, dikarenakan metode grafik itu hanya apa terbatas pada dua variabel aja. Jadi dua variabel itu dua dimensi ya. Jadi bisa saya gambarkan itu seperti ini. Ya. Jadi ini misalkan X sama Y gitu ya. Jadi terbatas pada dua dimensi, variabel X dan variabel Y. Jadi nanti untuk fungsi objektif atau tujuan itu juga terdiri dari dua variabel X, Y. Ya, sorry. Jadi ya X, Y ya. Jadi suatu persamaan apa gitu ya, itu ya terserah ya. Kadang ada juga ada tulisannya itu X1, X2 gitu ya, itu juga sama aja. Nah, dikarenakan metode grafik hanya terbatas pada dua variabel, dalam artian dua dimensi ya, kalau kita gambarkan seperti ini, maka ada metode berikutnya terkait dengan metode simplex biasa dan dua fase ya. Jadi sebenarnya metode simplex ini itu direpresentasikan dalam bentuk tabel ya. Jadi terdiri di atas kolom dan baris. Jadi misalkan ada variabel XY, jadi sini XY gitu ya. Sini juga ada nilai tertentu nanti. Nanti kita akan pelajari lebih jelas ya. Di dalam bentuk tabel, untuk yang metode simplex biasa maupun dua fase juga Big M. Seperti itu ya. Jadi untuk simplex biasa, dua fase dan Big M ini bisa mampu menyelesaikan lebih dari dua variabel. Ya, terserah bisa sampai 10 variabel itu mungkin juga bisa. Nah, perlu dicatat di eh, perbedaan antara metode simplex biasa dan dua fase. Jadi dari namanya aja sudah kelihatan ya, biasa dan dua fase. Jadi untuk biasa ini maksudnya hanya terdiri dari satu fase aja. Sedangkan eh, yang satunya itu terdiri dari dua fase. Nah, menurut aturan dari metode simplex biasa, itu biasanya kalau di bagian constraint-nya gitu ya, constraint, itu kalau
lebih besar atau sama dengan sesuatu gitu, suatu konstan ya, maka nanti di fungsi objektifnya itu ini dikurangi variabel apa eh, variabel surplus ya, dikurangi variabel surplus ya, ditambah variabel dummy. Nah, itu ya. Jadi kalau kalau di bagian kendala atau constraint itu lebih besar atau sama dengan, itu dikurangi surplus ditambah eh, dummy. Dummy sini variabel A. Sedangkan untuk constraint atau kendala itu kurang atau sama dengan, itu ditambahkan ya, ditambahkan variabel slide seperti itu ya, tanpa ada penambahan variabel dummy seperti itu. Nah, untuk dua fase itu nanti aturan pertama, fase pertama itu semuanya dikondisikan lebih besar atau sama dengan. Ini menurut aturan ini ya, simplex dua fase. Artinya nanti ada pengurangan variabel surplus ditambah variabel select ya. Nah, untuk fase kedua nantinya itu bisa eh, bisa kondisinya itu seperti yang kondisi pertama, lebih besar atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan, seperti itu ya. Jadi dua ini eh, bisa lebih besar atau kurang sama dengan. Tetapi fase yang pertama ini lebih besar atau sama dengan. Dan untuk metode Big M ini nantinya ada penambahan suatu variabel, variabel dummy juga. Tapi variabel dummy di sini itu disimbolkan M gitu ya. Nah, M di sini suatu bilangan yang besar. Kita tidak tahu suatu besar ya. Kita tidak tahu itu sampai berapa. Misalkan bisa sampai 1 juta, 2 juta itu kita nggak tahu. Jadi suatu suatu bilangan yang besar. Sedangkan dualitas dan analisis sensitivitas ini kita akan mempelajari secara intinya itu ya, mempelajari eh, misalkan ya ada suatu kasus kita sudah menentukan nilai yang optimal seperti itu. Nah, jika di akhir proses nanti ada suatu penambahan variabel ya, penambahan variabel di kendala ya, di constraint-nya maupun di fungsi objektif itu jelas ya. Atau juga terjadi pengurangan variabel itu juga bisa terjadi. Atau juga di bagian ini bisa di constraint atau di kendala itu eh, tadi kan ada lebih besar atau sama dengan atau kurang sama dengan. Ini suatu konstanta ya. Ada suatu perubahan nilai di sini, perubahan nilai konstan. Itu juga bisa terjadi di topik dualitas dan analisis sensitivitas. Nah, untuk dualitas dan analisis sensitivitas ini itu tanpa melakukan penghitungan dari awal lagi. Jadi cukup penghitungan di akhir aja, ya. Misal, misal yang awalnya itu optimal, terjadi suatu penambahan atau pengurangan variabel maupun perubahan suatu konstan di bagian kanan ini. Jadi istilahnya RHS gitu ya. Di bagian kanan itu nilainya RHS. RHS itu right hand side gitu ya. Itu. Itu kadang bisa mendapatkan nilai optimal seperti yang kondisi awal atau juga malah nggak optimal dia seperti itu. Jadi di sini hanya sebagai cek dan recheck aja di situ. Jadi gimana sih kalau misalkan ada perubahan nilai atau penambahan variabel, pengurangan variabel itu masih nggak optimal seperti yang kondisi awal. Ya. Ataupun sebaliknya ya, bisa dalam yang awal itu kondisi kondisi yang tidak optimal ya. Kemudian setelah terjadinya penambahan, pengurangan variabel maupun perubahan konstan itu bisa menjadi optimal. Nah, di sini nanti kita akan belajar lebih jauh di topik dualitas dan analisis sensitivitas seperti itu. Dan terakhir kita terkait dengan persoalan transportasi, ya, yang terakhir sebelum ke UTS. Nah, ini kita sudah mempelajari terkait dengan langkah-langkah dalam riset operasi ya. Jadi yang pertama kita harus kenali dulu masalahnya seperti apa ya. Entah itu masalah terkait dengan memproduksi suatu barang ya gitu ya. Jadi barang apa aja itu ya, misalkan suatu dalam ruang lingkup yang besar gitu ya, dari suatu perusahaan itu menciptakan suatu produk A, B atau C gitu ya. Kemudian di situ juga dalam memproduksi barang itu juga butuh bantuan mesin gitu ya. Situ ada beberapa kondisi nanti. Jadi kenali permasalahan dulu. Kemudian
memformulasikan permasalahan. Nah, di sini memformulasikan permasalahan itu kita akan menentukan bagaimana sih dari suatu permasalahan itu kita tentukan variable decision, itu variabel keputusan, terus kendalanya itu seperti apa, constraint-nya, dan fungsi tujuan objeknya. Jadi masalah itu tujuannya untuk apa sih? Apakah tujuannya itu mendapatkan keuntungan yang maksimal atau bahkan meminimalkan biaya ya dengan memproduksi secara maksimal gitu ya. Jadi gimana sih dengan biaya yang minimum ya, tapi bisa maksimal ininya dalam memproduksi suatu barang seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian ini yang ketiga itu construct the model. Jadi setelah kita menentukan variabel keputusan, fungsi objektif dan kendala atau constraint itu bisa dibawa dalam bentuk model matematika. Jadi dibawa ke dalam bentuk matematiknya ya. Jadi dalam bentuk simbol-simbol seperti itu. Nah, kemudian di ini bagian kita menentukan suatu solusi. Nah, solusi di sini yang kita akan pelajari ya. Jadi ada beberapa metode di sini ya terkait dengan mencari suatu solusi. Yang untuk hari ini kita menggunakan metode grafik ya. Jadi grafik, kemudian simplex ya. Baik itu yang biasa yang satu fase atau dua fase gitu ya. Kemudian big M gitu ya. Jadi ini beberapa metode untuk solusi. Eh, atau juga bisa menggunakan ini. Kalau misalkan di dalam kode transportasi ya, tadi permasalahan transportasi itu ada sendiri metodenya ya. Jadi tergantung tergantung ini permasalahannya yang apa teman-teman hadapi seperti itu ya. Ataupun juga bisa menggunakan software. Jadi software itu sudah ada code-nya. Jadi ada beberapa metode yang tertanam di situ ya, sudah dibuat, di-generate di situ. Nanti tinggal kita pakai ya. Tinggal kita masukkan data, baik itu data dari Excel mungkin bisa juga atau dari teks gitu ya. Jadi misalkan di software yang kita gunakan untuk perkuliahan kali ini tuh menggunakan software Tora gitu ya. Ataupun juga bisa menggunakan Excel, bantuan Excel seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menentukan suatu solusi, kita menguji solusinya gitu. Apakah solusi ini sesuai dengan harapan itu enggak, harapan harapan perusahaan enggak? Jika sudah sesuai, itu nanti diimplementasikan eh, ke dalam bentuk sehari-hari gitu ya. Jadi di, diterapkan dalam dalam keseharian gitu ya, secara nyatanya, secara realnya begitu. Nah, di sini definisi dari metode grafik ya. Sorry, bukan definisi, tapi beberapa poin yang harus diperhatikan dalam dalam metode grafik ini. Jadi, metode grafik itu sebenarnya suatu metode yang menggunakan grafik atau kendala constraint. Jadi, sebenarnya kan grafik seperti ini ya. Kalau metode di grafik itu, kalau boleh saya gambarkan itu seperti ini. Kan ada garis dari perpotongan, terus ini ada dua garis gitu ya. Sini ada titik perpotongan. Ya. Nah, dua garis ini disebut dengan constraint atau kendala. Jadi, teman-teman setelah diketahui kendala atau constraint itu cukup digambarkan dalam bentuk garis saja. Nanti dicari titik potongnya ya. Kalau misalkan dia tujuannya atau fungsi objektifnya itu dia ini minimum, itu biasanya di bagian sini daerahnya. Dan di sini disebut dengan daerah di mana kita akan mencari nilai optimal itu disebut dengan daerah visible. Jadi visible region gitu ya. Jadi visible region itu daerah di mana di daerah itu kemungkinan terdapat suatu nilai yang optimal. Tentunya juga terkait dengan titik optimal ya. Kalau kita sudah mendapatkan titik optimal juga pastinya mendapatkan nilai yang optimal. Sedangkan yang di sini itu bagian maksimum, bagian daerah sini visible region. Ya, ini tergantung tergantung kondisi nanti. Ya, makanya sini keterangannya itu menentukan titik optimal ya. Titik optimal titik yang menghasilkan nilai tujuan yang optimal ya. Jadi pasti itu dampaknya kalau sudah dapat titik optimal itu pasti menghasilkan nilai yang optimal seperti itu. Nah, metode grafik ini juga relatif lebih lebih mudah ya. Memang eh, ya memang keterbatasannya juga sampai dua variabel dalam artian dua dimensi ya. Nah, seperti keterangan ini.
Ya, hanya terbatas pada dua dimensi. Saya rasa masih belum ada pertanyaan ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan riset operasi ya. Ini diambil dari referensi Taha ya tahun 2007. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu dalam eh, riset operasi itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu decision variable, jadi variabel keputusan ya, yang akan kita cari untuk menentukan suatu nilai yang optimal seperti itu. Misalkan di sini ada tadi seperti saya katakan itu suatu perusahaan memproduksi suatu barang seperti itu ya, suatu barang suatu barang A, B, C gitu. Nah, A, B, C ini disebut dengan apa eh, decision variable ya, jadi A, B, C ini. Jadi tiga produk ini. Nah, tiga produk ini nantinya berapa unit sih yang mau kita produksi ya? Berapa unit sih yang mau kita produksi dengan dengan suatu sumber daya ya yang terbatas ya. Jadi nggak mungkin sumber daya itu tanpa batas, jadi mesti ada keterbatasan ya. Gimana sih produk ABC itu kita produksi? Jadi berapa unit sih produk ABC itu kita produksi ya dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas itu di sini disebut dengan constraint di sini ya. Nah, di sini juga kita akan menentukan objektif goalnya ya. Jadi tujuannya bisa maksimum bisa minimum seperti itu. Nah, catatan di sini, decision variable merupakan satu langkah awal ya dalam pengembangan suatu model. Jadi dalam hal ini eh, di dalam riset operasi kita harus benar-benar diperjelas dulu ya. Ini sebenarnya eh, yang pengen kita maksimumkan itu apa sih ya. Jadi dalam hal ini biasanya itu kalau di desain variable itu berupa produk tadi yang ABC tadi. Ya, jadi harus diperjelas dulu. Ya. Nah, sekali aja itu sudah jelas ya, what's done ya, the task of constructing the objective function ya. Jadi untuk langkah selanjutnya terkait dengan objective function ya, eh, ya fungsi objektif. Jadi fungsi objektifnya dulu kalau waktu SMA itu terkait dengan fungsi tujuan gitu ya. Dan constraint itu lebih istilahnya lebih ini, lebih kayak semacam lebih mudah ya untuk dilakukan gitu ya. Jadi memang harus ada kejelasan dulu decision variable itu seperti apa. Nanti saya kasih contoh ya biar bisa lebih jelas. Ini langkah-langkah yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan metode grafik itu buat model yang sesuai dengan masalah yang ada. Ya itu pasti ya. Jangan jangan sampai buat model itu nggak sesuai dengan masalah. Itu harus harus dikondisikan. Nah, gambar grafik kendala-kendalanya. Nah, seperti saya ketahui, seperti saya katakan tadi itu eh, dua garis yang berpotongan itu disebut dengan kendala atau constraint. Nah, tentukan daerah visible. Nah, seperti saya jelaskan tadi juga, itu kan ada daerah visible yang eh, di bawah atau di atas ya. Jadi kalau di atas itu tadi, itu kasus untuk minimum. Kalau di bawah itu kasus maksimum. Nah, hitung nilai fungsi di titik daerah visible. Nah, maksudnya titik daerah visible itu titik yang berada di sekitaran ini, daerah visible tadi. Jadi, misalkan gini ya, misalkan kasus ini kasus maksimum gitu ya. Sorry, saya gambar sini. Ya, misalkan ada dua perpotongan. Ini ya. Misalkan ini kasus maksimum ya bagian sini ya. Ini daerah visible di bagian sini. Nah, maksud dengan fungsi di titik daerah visible itu di sini di sekitaran daerah visible. Nah, ini titik-titik ini sebelah sini ya. Disebut dengan titik-titik daerah visible. Nah, tentunya kan tidak semua titik di sekitaran daerah visible ini kan tidak semuanya optimal kan ya.
Jadi hanya titik tertentu yang menghasilkan suatu nilai yang optimal. Ini pada poin ke 5. Nah, ini misalkan ada contoh ya. Jadi seorang pengusaha itu bahan kimia itu membuat dua macam cairan pembunuh serangga, itu superior C1 dan jenis standar C2. Kedua jenis cairan ini dibuat dari dua macam bahan yang sama, itu A dan B, yang namun dengan komposisi berbeda. Nah, ini disebut dengan decision variable. Ya, decision variable itu apa? Ini apa? Sorry, ini jenis superior C1 dan jenis standar. Nah, ini decision variable-nya. Ya. Nah, constraint-nya itu ini. Nah, tadi kan jenis super C1 dan C2 itu dibuat dari dua macam bahan ya, yang sama ya. Nah, ini kan sumber daya. Enggak mungkin kan ini tanpa batas kan, mesti memiliki keterbatasan di sini. Nah, ini disebut dengan constraint nanti, jadi kendalanya. Jadi setiap liter cairan jenis C1 atau superior itu dibuat dari campuran ya, satu unit bahan A dan 3 unit bahan B. Jadi komposisinya beda ya. Komposisi bahan dasar untuk jenis superior C1 dan jenis standar itu beda. Sedangkan setiap liter cairan jenis C2 itu dibuat dari dua unit bahan A dan 1 unit bahan B ya. Nah, ini karena keterbatasan pasokan, setiap hari hanya dapat memperoleh 20 unit bahan A dan 20 unit bahan B. Jadi untuk bahan dasar A dan B itu hanya terbatas pada 20. Ini maksimalnya. Nggak boleh lebih. Nah, untuk setiap liter cairan jenis C1, nah ini mesti terkait ya. Decision variable itu terkait dengan ini nanti. Berapa unit sih C1 yang harus diproduksi, itu pasti terkait dengan ini. Nah, berapa liter sih yang harus diproduksi untuk C1 dan C2. Di mana untuk C1 ini itu tiap liternya itu menghasilkan 30.000 ya. Sedangkan untuk C2 itu tiap liternya menghasilkan keuntungan 20.000. Jadi bagaimana berapa liter sih untuk jenis superior dan jenis standar ini diproduksi agar keuntungan yang didapat itu maksimal ya, maksimum. Dari sini kita buat buat aja. Jadi di sini decision variable itu ini jumlah ya, dalam 1 liter kedua jenis cairan yang dibuat dengan bahan yang terbatas adalah penentu keuntungan ya. Jadi ini diperhatikan. Jadi jadi di sini ada strategi ya. Jadi gak mungkin kita menghasilkan jenis C1 dan C2 tadi itu tanpa aturan. Jadi harus ada aturan. Nah, aturannya itu gimana? Dengan cara melihat ini. Nah, keuntungan. Nah, dari situ teman-teman sudah bisa kelihatan yang harus diproduksi banyak di situnya. Ini pasti C1 nantinya ya di akhir penghitungan. Jadi bisa kelihatan. Nah, dalam hal ini bukan berarti apa ya? Bukan berarti selisih antara jumlah unit dari C1 dengan C2 ini jauh ya, enggak gitu. Jadi di sini istilahnya ada strategi tertentu ya, di mana nggak timpang sebelah istilahnya gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan itu perbedaannya hanya eh, kecil gitu ya. Nah, di sini kita misalkan X-nya itu jumlah cairan jenis C1 yang dibuat, Y-nya itu jumlah cairan jenis C2 yang dibuat. Ya, X-nya ini nggak mungkin bernilai negatif. Ya, di sini soalnya terkait dengan jumlah liter ya, itu ya dari cairan jenis superior C1 dan standar C2. Dan di sini kita akan ada suatu pertanyaan di sini. Nilai X dan Y akan dicari agar keuntungan diperoleh maksimal. Nah, ini dibawa dalam bentuk tabel. Jadi cairan C1, cairan C2 itu membutuhkan 1 unit bahan dasar A, cairan C2 itu butuh 2 unit bahan A. Ya, kapasitasnya itu 20. Nah, dibuat tabel ini akan lebih mudah. Nah, kemudian ini tadi construct the model. Jadi membuat suatu model matematika. Nah, jadi kan tujuannya untuk maksimal, mendapatkan keuntungan. Jelas di sini akan keterangan maksimum. Ya, 30.000 X plus 20.000 Y. Nah, ini keuntungan setiap liternya untuk
untuk apa? Untuk jenis cairan C1 itu 30.000 dan ini 20.000 itu keuntungan tiap liter dari cairan jenis C2. Dan ini juga bisa disederhanakan, misalkan ini terlalu ini ya, agar penghitungan nanti nggak terlalu sulit ya. Jadi dalam puluhan ribu jadi cukup di 3x plus 2y aja gitu. Sini ada keterangan dalam puluhan ribu seperti itu aja. Nah, dikarenakan kapasitas untuk bahan A dan bahan B itu hanya terbatas pada 20, nah itu mesti tandanya kurang atau sama dengan 20. Nah, begitu ini juga ya. Jadi ini kombinasi untuk apa? Bahan A ya, bahan A. Di sini satu unit eh, apa? Satu unit yang dibutuhkan untuk C1, di sini dua unit yang dibutuhkan untuk C2 ya. Jadi satu baris ini ya, itu kurang sama dengan 20. Yang ini juga satu baris ini itu kurang sama dengan 20. Nah, kemudian kita akan membawa kondisi apa? Sorry, model matematika ini dalam dalam bentuk grafik seperti itu ya. Jadi secara visualnya itu seperti ini. Jadi teman-teman sudah pernah pelajari di SMA ini. Jadi X plus 2Y kurang sama dengan 20 itu kalau kalau pengen mudahnya itu dihilangin aja dulu kurangnya ya. Jadi sama dengan gitu. Jadi ini eh, garisnya tuh ini 20,0 itu di sini ya. Ini garis untuk apa? Sorry. Maka diperoleh A10. Oh iya di sini ya, bagian ini ya. Sorry. Oh bukan, bagian yang biru ini. Jadi X plus 2Y kurang sama dengan 20 itu bagian yang biru ini. Ya, dibuat garis saja. Nah, sedangkan yang ini itu di garis yang merah ini. Ya. Nah, dikarenakan yang ini kurang atau sama dengan semua, ini kurang atau sama dengan semua, maka daerah yang di atas itu ini, di bagian ini ya. Jadi yang merah ini kan hijau kan? Hijau ya. Daerah hasil itu di sini semua, yang untuk yang merah ya. Untuk yang biru di sini kuning, daerah sini itu di sini semua. Nah, irisan dari dua daerah ini ya, kan di sini ada titik perpotongan di sini di titik E ini. Irisan dari daerah kuning ini ya dan daerah hijau ini menghasilkan suatu daerah yang berwarna biru ini, visible region. Ya, irisannya. Nah, di visible region ini terdapat titik di sekitaran visible region ini terdapat titik yang optimal. Nah, kita nggak tahu yang optimal yang mana. Nanti kita cari ya. Nah, di sini kita buat list ya dalam bentuk tabel. Jadi A, D, E di sini. Nah, di sini kita untuk A di sini 0,10 ya benar ya. Kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu 3x plus 2y yang sudah kita buat sebelumnya. Itu sama dengan 20. Yang ini juga D-nya itu 20. E-nya itu 28. Nah, dikarenakan yang ditanyakan itu tujuan dari suatu perusahaan itu ingin mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal, maka yang dicari itu nilai yang paling besar. Nah, di sini tuh yang apa? Yang menghasilkan suatu nilai yang paling optimal, artinya paling maksimal itu di bagian ini. Ya, jadi sekitar keuntungan yang maksimal itu 28.000. Nah, 28.000 itu bisa didapat jika untuk barang X atau C1 tadi atau yang superior itu tadi itu sebanyak 4 ya. Sedangkan Y itu 8. Seperti itu ya. Ini yang perlu dihasilkan seperti itu. Jadi pernyataan saya yang awal tadi itu salah ya. Jadi belum tentu ya, yang menghasilkan keuntungan yang maksimal, sorry, menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya. Setiap liternya itu 30.000 ya. Dan C2 ini 20.000 tuh malah itu apa belum tentu akan menghasilkan suatu unit ya di akhir penghitungan nanti itu lebih besar dari maksud saya lebih besar C1 daripada C2 itu tidak ada jaminan ya. Jadi pernyataan saya itu tadi ada kesalahan ya. Jadi ini ternyata yang lebih besar malah ini yang C2. Malah tadi C2 kan tiap liternya hanya menghasilkan 20.000 ya. Jadi tidak ada jaminan tiap liter itu menghasilkan keuntungan yang maksimal itu di akhir penghitungan juga unit yang dibutuhkan itu lebih besar. Itu tidak tidak ini apa tidak tidak ada kepastian ya seperti itu.
Nah, untuk contoh kedua, ini sama juga apa untuk kasus yang maksimal, ya, sini juga sama. Ini ada tiga apa? Sorry, ada dua variabel di sini, sepatu model A dan sepatu model B. Tapi di sini model A itu dikerjakan oleh tiga mesin. Itu juga sepatu model B. Nah, kalau yang soal sebelumnya kan untuk produk C1 itu dari bahan dasar A dan B, kemudian juga untuk produk C2 dari bahan dasar A dan B. Sedangkan ini kasusnya itu ada tiga mesin seperti itu ya. Nah, di sini juga mesin ini juga memiliki keterbatasan ya. Jadi nggak mungkin ini selama 24 jam itu penuh itu bekerja. Itu nggak mungkin. Itu punya punya keterbatasan mesin ya. Sama halnya dengan bahan tadi itu bahan apa? Bahan dasar untuk C1 dan C2 itu juga memiliki keterbatasan ya. Jadi sumber daya itu terbatas. Ini juga sama apa? Pengerjaannya itu di contoh sebelumnya. Jadi daerah ya, daerah visibelnya itu di bagian sini, soalnya dia maksimal. Nah, untuk yang lebih besar atau sama dengan itu di contoh yang ketiga ini, ya. Jadi contoh ketiga itu malah sini. Nah, di sini kan apa? Biaya promosi pada acara hiburan H1 ada 5 juta per unit, ya. Jadi di sini ada dua acara hiburan H1 dan olahraga H2. Nah, untuk biaya promosi aja itu ya, tiap unit untuk hiburan itu butuh 5 juta per menit, ya. Untuk acara olahraga itu 10 juta per menit, ya. Jadi kesimpulannya nggak mungkin mencari maksimal. Soalnya di sini juga bagaimana sih meminimalkan biaya promosi. Nggak mungkin kan biaya promosi itu dibuat sebesar-besarnya. Malah nanti akan merugikan PT Asia Otomotif dalam melakukan suatu promosi. Jadi nggak mungkin biaya promosi itu dilakukan semaksimal mungkin, itu nggak mungkin. Jadi terkait juga dia apa sumber dananya ya seperti itu ya. Jadi perusahaan PT Asia Otomotif ini bagaimana sih dengan cara biaya yang minimal, tapi hasilnya tetap optimal seperti itu ya. Nah, ini kasusnya eh, minimum bukan maksimum ya. Jadi untuk meminimumkan biaya promosi ya, seperti itu. Jadi sama proses ini untuk desain variabel. Jadi dibuat seperti ini, sini lebih besar atau sama dengan 28, di sini lebih besar atau sama dengan 24 ya. Jika perusahaan menginginkan promosi disesikan sedikitnya, nah 28 juta pemirsa. Nah ini target dari suatu PT Asia Otomotif ya. Dan sedikitnya 24 juta pemirsa. Nah sedikitnya berarti lebih besar atau sama dengan 28, 24. Ya. Untuk yang ini fungsi tujuannya itu jelas minimum. Meminimumkan biaya promosi ya. Gak mungkin memaksimalkan biaya promosi. Nanti malah merugikan. Nah daerah yang di arsir itu di bagian sini. Bagian kuning ini. Ya. Ini untuk minimal. Jadi minimal itu eh, dari nilai sini itu sampai tak hingga itu at least gitu ya minimal. Nah minimal di sini tentunya yang dicari ini 32 ini. Jadi yang paling kecil ya yang paling kecil. Kebalikan dari contoh satu dan dua. Nah ini merupakan solusi dari contoh tiga ya. Jadi dipilih yang paling kecil 32. Nah untuk contoh berikutnya nanti dengan cara yang sama nih teman-teman bisa bisa pelajari ya. Di sini ada beberapa macam apa contoh soal itu. Nah, saya akan mencoba untuk memperagakan bagaimana software Tora yang digunakan dalam mendapatkan apa penilaian yang optimal. Ya, jadi jadi saya cukup ini membuat suatu apa simulasi. Jadi untuk contoh satu aja. Nah, nanti saya akan masukkan nilai ini ya. Nilai yang sudah kita buat di sini model matematika. Jadi saya akan masukkan eh, ke dalam bentuk software Tora.
Bentar ya. Ini saya share screen. Ya, ini tampilan dari Tora. Ya. Nah, karena saya sudah membuat ini, membuat apa ada sudah data ya, sudah membuat datanya. Jadi tinggal saya ini klik bagian ini, klik here, sorry. Ini memang seperti ini ya. Jadi tiap tiap Tora itu kalau share screen ya, tiap perpindahan dari Windows itu selalu seperti ini. Jadi kita cukup ini pilih linear programming ya. Sorry. Harusnya ini ada. Bentar ya. Linear programming harusnya ada menu. Oh ini, sorry. Kalau sudah punya file yang sudah ada gitu ya. Jadi pilih select ini existing file gitu ya. Tinggal cari. Nah ini ya. Kita cari ini di. Nah ini untuk kasus satu ya. Klik aja ini dalam bentuk teks dokumen. Nah ini. Jadi nanti eh, teman-teman yang model matematika tadi itu di ini ya, di dalam bentuk ke sini. Jadi ketik aja. Jadi tadi kan terdiri dari X dan Y atau X1 X2 juga boleh. Jadi untuk maksimum tadi kan 3 ya, kemudian 2. Untuk kasus yang pertama tadi ya yang apa jenis produk superior dan eh, standar gitu ya. Nah, ini untuk constraint-nya, jadi kendala satu dua cukup satu terus saja satu dua. Dan ini teman-teman bisa isi satu kurang atau sama dengan. Jadi sama persis dengan kondisinya ya, atau juga bisa diubah dalam bentuk lebih besar atau sama dengan, ya, atau sama dengan aja seperti itu. Ya ini constraint atau kendala yang kedua. Ini jika sudah teman-teman masukkan ke dalam ini dalam bentuk tabel, itu tinggal pilih ini ya solve no. Ini jangan disimpan ya, no aja. Sorry. Nah, solve. Nah, ini. Ya, jadi solve, modify, solve problem, pilih yang grafik ya. Untuk yang algebraic ini nanti, untuk yang ini, metode Slack maupun, sorry, metode simplex dan metode big M. Ya. Ini sebenarnya ini metode big M dan metode simplex, baik itu biasa dan dua fase itu disebut juga metode iterasi ya. Jadi nanti penghitungannya memang ada beberapa iterasi. Jadi sampai iterasi keberapa sih itu nilainya sudah optimal seperti itu ya. Jadi berhubung untuk pertemuan yang kedua ini kita temukan metode grafik, jadi cukup pilih yang graphical ini. Sorry ini kok terjadi nih ya. Oh sorry ya. Jadi ini pilih go to output ya. Habis kita pilih graphical tadi, pilih go to output screen. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini garisnya di mana kok nggak ada? Jadi tinggal klik aja ini. Nah, ini untuk constraint yang pertama, ini yang kedua. Nah, itu terjadi titik potong. Nah, titik optimalnya yang mana? Tinggal teman-teman ini klik ini bagian ini ya, maksimas. Nanti dia mencari sendiri nilai optimal. Nah, itu. Nah, di sini itu nilainya optimal ya.
Tadi itu nilainya berapa tadi? Saya lupa. Kalau saya zoom, ya ini kalau saya zoom in ya, zoom in ya. Jadi mencapai optimal itu jika eh, X1-nya itu berapa ini? Sekitar berapa ini? 4 ya, sini ya. Kemudian sini 8 ya, S2-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi S1-nya itu 4, S2-nya 8. Jadi ini nilai optimalnya, tinggal dimasukkan ke sini ya. Jadi ketahuan gitu ke kantor ini. Bentar saya cek, benar nggak ini eh, tadi itu sesuai dengan 4. Nah, ini benar. Jadi 48 ya. Seperti itu. Nah, untuk eh, apa? Seberapa paham ya teman-teman terkait dengan pertemuan kali ini, saya akan mencoba memberikan ini tugas. Jadi tugasnya itu mengacu pada buku Taha, ya, buku Taha, ya ini ya. Untuk tugas individu ya, ya, tugas individu buku Taha ini untuk yang kelas A1 itu mengacu pada buku Taha, ya. Untuk yang ini eh, apa kelas A2 itu mengacu pada buku Hiller dan Lieberman. Nanti saya share ini ya, share di Hebat Learning ya untuk dua buku ini nanti ya, seperti itu. Jadi ini kemungkinan nanti dikumpulkan untuk minggu depan dan untuk pertemuan berikutnya. Jadi ini harus diperhatikan yang soal kelas A1 ini should not exceed 1 ton di sini ya. Ini diganti dengan apa? Excess of daily production of return plan by at least one. Nah ini. Kalau ini kan awalnya not set ya tidak lebih dari 1 ton. Yang ini minimal 1 ton. Ini harus diperhatikan ya untuk kelas A1. Untuk kelas S2 nanti mengacu pada Hilir dan Lieberman ini. Oke, sekian ini materi untuk minggu ini. Jadi jangan lupa untuk tugas ini dikumpulkan untuk ya sebelum perkuliahan dimulai ya untuk minggu depan ya. Jadi saya akhiri mungkin gak ada pertanyaan ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan langsung di grup aja ya, grup bersama. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.